takut campurnya sedikit. Biar aja. Anak jajan nih. Sana. Pengen minum. Sana di belakang sana. Ustaz klik ke ketutupan mbak. Gak apa. Sana di belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi memberikan rasa kita sifat al-jannah atau al-jannah wasratu ahla surga dan sifat-sifat para penghuni. Setelah kita telah sebutkan tentang Na'imul Jannah, ini tentang al-jannah wa na'imuha, surga dan gambaran kenikmatan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan pertama kali ini adalah al-farqu baina dunya wa na'imul jannah, perbedaan atau perbandingan antara nikmat dunia dan nikmat surga. Yang pertama, kata beliau, "Ilmu anna Allah alladhi khalaqa hadhihi dunya qad wasafaha lana bi dzatihi fadammaha lana wa haddara ibadahu minha." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dunia, dan Allah pula yang telah mensifatkan tentang dunia kepada kita. Allah sifatkan dunia dalam letaknya dalam Al-Quran, dan Allah yang mencela dunia dan memperingatkan para hambanya dari fitnah dunia. Semua orang yang tahu persis tentang dunia, menjelaskan sifatnya kepada kita, dan Allah yang pula memperingatkan kita tentang fitnah dunia, dan bagaimana Allah memberikan celaan-celaan terhadap perkara dunia. Demikian pula wallahu alladzi khalaqal jannah, Allah yang telah menciptakan surga, wasafaha lillahi bi'idati wa madahaha wa da'a ibadahu ilaiha. Demikian Allah yang menciptakan surga, Allah yang mensifatkan tentang surga itu seperti apa, dan Allah yang telah memuji surga dan mengajak kita untuk menjadi hamba, menjadi orang-orang yang menginginkan jannah. Allah yang mengajak kita semua untuk menjadi penghuni. Di antara persifatan Allah yang berkaitan dengan dunia, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah
bahwa kehidupan dunia itu lain permainan walaupun dan seluruh wasinatun dan hiasan watafafurun bainakum dan berbangga-banggaan di antara kalian watakaturun fil amwal wal aulad dan berbangga-banggaan dalam urusan harta dan anak. Karena kalau dari najabal kufar nabatu dunia dimisalkan Allah seperti air hujan yang kemudian menumbuhkan pertumbuhan yang sangat mengagumkan petaninya. Thumma yahuju fatarahu wasfarran, lalu tumbuhan itu mulai mengering, nampak kuning. Thumma yakunu hutama, lalu hancur. nulis Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun min Allah. Pada dunia akhirat itu Kalau masih kecil yang ada adalah adab yang pedih dan ampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hayatud dunya illa mata'ul, dan tidaklah kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan ini tipuan. Ayat ini Bismillahirrahmanirrahim. apa kayaknya ada deh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita betul mengenal hakikat kehidupan dunia. Kalau berilmulah kalian akan ketahuilah oleh Anda dengan pengetahuan yang sebenarnya. Ilmu itu adalah iqrar syai' ala ma huwa alaih. Ilmu itu mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Sehingga orang berilmu artinya orang betul mengenal perkara itu persis sebagaimana hakikatnya. Makanya orang mereka berilmu, mereka kalau dia melakukan sesuatu itu sangat mantap, tidak ada keraguan, penuh dengan keyakinan. Lain dengan mereka tidak berilmu. Demikianlah orang mereka berilmu tidak akan gampang ditipu karena mengetahui sesuatu persis sebagaimana hakikatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengenal dunia sebagaimana hakikat kehidupan dunia yang diterangkan oleh Allah. Allah yang menciptakan dunia dan yang menerangkan tentang hakikat kehidupan dunia. Dunia itu adalah Allah, laibun, walahun, kehidupan yang penuh dengan permainan dan segala yang ujung-ujungnya capek, yang ujung-ujungnya yaitu lalai dan membuat capek dan lalai. Begitulah sifat orang-orang mereka dipermainkan oleh kehidupan dunia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang para pecinta dunia, beliau mengatakan muhibbud dunya la yanfa'u pecinta dunia itu tidak pernah lepas dari tiga hal. Hamul lazim, kegelisahan yang terus menyertainya, gelisah terus, galau terus, selalu diluluh dengan kegelisahan dan kegalauan. Merintis untuk bisa memiliki aset dunia itu ada kegalauan, ada kegelisahan. Merintisnya jadi ya itu mati-matian. Waktunya habis untuk merawat rintisan dunia yang sedang dikejar. Kalau sedang sekolah yang targetnya dunia, nggak mau diganggu. Pengajian enggak, ganggu belajarnya sampai pengajian mau. Pengajian saja juga itu. Karena baru takut belajar terus. Belajarnya bukan mendapatkan surga, belajarnya untuk targetnya ya kita harus di. Nanti kalau sudah lulus merintis usaha dunia, mati-matian juga serius. Nanti kalau sudah jadi itu ingin yang kedua, rintisan yang kedua, ketiga, keempat, kelima terus itu nggak pernah selesai.
dia akan selalu berundung kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Yang pertama, yang kedua, watak pun dan capek terus, ada yang capek terus. Dunia mereka capek. Apalagi orang mereka yang cari dunia untuk dunia, capek. Dia mengumpulkan dunia, kalau tak kumpul, ya iman untuk dia keluar. Mengumpulkannya agak susah karena memang dia ke dunia. Tapi kalau udah kumpul banyak, kehidupan sendiri juga legean, keluar ini habis, nikmati dunia paling satu duit itu aja. Tapi ambisinya untuk mengumpulkan dunia itu yang membuat kita terus tetap keras habis tenaga, waktu, pikiran, dan sifatnya melalaikan. Kalau sudah begitu, maka akhirnya kata Al-Qayyim wa asraful qawli, mereka akan menyesal yang tidak akan pernah selesai. Karena penyesalannya waktu amat, penyesalannya tinggal di kartu akhirat, sudah tidak bisa lagi ditambah dengan berbagai macam ini hal yang bisa menyelesaikan penyesalannya. Abad-abad penyesalan yang akan berlangsung sepanjang waktu. Dunia itu wasilatun kata Allah. Kehidupan dunia adalah orang berlomba-lomba untuk berhias-hias. Hati-hatian rumah, hati-hatian kendaraan, hati-hatian kambing, hati-hatian sedangkan. Pakai berhias-hias bagus-bagus. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian, umum-umuman, ya umum pangkat, umum jabatan, umum harta, umum gelar, umum pokoknya umum-umuman. Tafakhur wa takafur fil amwal wal aulad, berbanyak-banyakan di dalam hal harta dan amanah, kekayaan, juara-juaraan dan urusan dunia. Ini adalah realitas, kenyataan, fenomena apa yang bisa kita lihat di depan mata kita tentang orang-orang yang mereka jadi mengejar dunia. Dunia seperti itu kurang lebih. Karena kali ghaitin a'jabal kufar nadatu thumma ya'uju fatal mustarman thumma yakunu hutaman. Yang kedua ini adalah Allah membuat tamsil tentang kehidupan dunia yang cepat banget berlalu, cepat banget berlalu. Dunia yang tadinya nampak hijau, nampak seger, nampak masya Allah sangat menyenangkan, seperti tanaman yang hijau seger, tapi sebentar lagi akan nampak yaitu kering, kuning, dan hancur. Lenyapnya dunia cepat banget. Lenyapnya dunia cepat banget. Kita mencarinya lama banget, tapi lenyapnya dunia sangat cepat banget. Lenyapnya dunia dua kemungkinan. Kalau nggak lenyap waktu kita masih hidup, entah dia kalau jabatan ya pensiun, entah kalau itu harta bisa mungkin hilang, ludes. Baginya kelihatan Masya Allah, suki berdebu ngawalu, tahu-tahu jempari kiri, jadi habis hartanya semuanya ludes. Atau kalau enggak, dia mati. Kalau sudah mati, hartanya dipisahkan semuanya lokal. Mau punya jabatan sumber langit, mau punya harta triliunan, mau punya apa yang berkaitan dunia, mati sudah. Orang yang desak masukkan kubur semuanya melangkah di atas bumi jadi rebutan ahli waris, jadi tinggalan untuk ahli waris. Itu sifat kehidupan dunia. Ini dia di panggung dunia sikat, kemudian habis waktunya masuk ke kubur, dan kubur merupakan awal daripada alam akhirat. Maka kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan.
Kalau sudah masuk kampung akhirat, alternatifnya hanya dua. Dia akan berhadapan dengan azab, atau dia akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya maksudnya Allah ingatkan ini agar manusia betul mereka sejak sekarang memastikan langkahnya. Langkah kakinya itu langkah menuju ampunan dan keridhaan Allah, atau langkah kakinya itu menuju kepada azab Allah Ta'ala. Itu supaya dipastikan betul. Jangan sampai nggak memperhatikan kalau kejebloan ke jahanam, lalu sudah ada lagi waktu untuk memperbaiki. Karena ketipu, hanya ketipu dengan ingat-ingatnya yaitu. Nah kalau ingatkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ini peringatkan Allah, dan tidak lain kehidupan dunia itu kehidupan ini kenikmatan yang penuh dengan tipu. Wahai para pengejar dunia, apa sih yang Anda inginkan? Kalau ngejar dunia itu yang ingin kebahagiaan, saya cari kebahagiaan. Sudah terlalu gilanya para pencari dunia, dan mereka setelah mendapatkan puncak-puncak kehidupan dunianya dan tidak mendapatkan kebahagiaan seperti yang mereka bayangkan. Ceritanya sudah sangat banyak dalam kisah kehidupan. Bahkan ada orang yang mereka telah sampai di puncak akan diinginkan dari dunianya, mati gantung diri, mati bunuh diri, kemudian mati ngenes. Yang kedua, wahai para pencari dunia, kalau Anda cari dunia itu adalah untuk menikmatinya. Selama ini Anda mengumpulkan dunia itu hanya mengumpulkan terus, hobinya itu mengumpulkan terus, tumpuk punya duit sekarang modus sekarang ditumpuk terus, beli tanah seperti kata sampai munjung lemari ini nanti kamu kebak nggak kuat sertifikat. Kalau Anda kumpulkan duit itu untuk dinikmati, alangkah sangat sedikitnya menikmati dunia, sedangkan yang dikumpulkan sangat banyak. Kadang-kadang itu pun ada orang yang mereka mengumpulkan dunia bisa-bisa, tapi bakhil. Ya bakhilnya untuk dirinya, bakhil untuk keluarganya, bakhil untuk orang lain, sehingga dunia dikumpulkan ini setorkan terus, setorkan orang lain terus, titipkan orang lain terus sampai dia mati, dia tidak menikmati dunianya kecuali sangat sedikit sekali. Sisanya semuanya melangkah dititipkan orang lain, dipakai orang lain. Maka ini adalah katakan Allah bahlul, orang-orang yang mereka bahlul, sehingga kadang tidak jelas tujuan mencari dunia itu apa. Maka tertipu, hanya tertipu dengan ini dunia yang akan membahagiakannya, tertipu dengan ini dia dengan ingin dunia memberikan kenikmatan segala-galanya, sampai akhirnya dia melupakan sesuatu yang super besar, yaitu kampung akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, janji Allah itu benar, surga benar, neraka benar, pahala itu benar, siksa juga benar, manusia mati juga akan nanti benar, akan ada alam barzah, alam akhirat itu benar semuanya. Janji Allah semuanya benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jangan sekali-kali tertipu oleh kehidupan dunia, jangan pula tertipu oleh syaitan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai Anda menjadi daftar kesekian orang yang tertipu oleh ini hidup pikuknya kehidupan dunia. Ada yang tertipu dengan harta, tertipu dengan jabatan, tertipu dengan karir politik, sehingga yang ada di benaknya itu selalu ya harta, jabatan, sampai dia ini nggak pernah mandi masjid, nggak pernah buka Quran, nggak pernah sempat berpikir. Itu bisa ke masjid, bisa itu kalau pas mau kampanye aja, sehingga keliling terus dari masjid ke masjid, hanya terjadi meeting. Itu berulang-ulang terus seperti itu dari tahun ke tahun. Dan manusia menjadi orang yang tertipu
Nabi ingatkan pula, wallahi ma faqra afsha alaikum walakinni afsha an tubsata alaikum dunya kama tusitat ala man kana qablakum fatana fasuha kama kana fasuha fatu wa tudrikukum kama ahlakathum. Demi Allah, kata Nabi, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kefakiran itu kalau dia memiliki iman yang bagus, maka kefakiran tidak akan membahayakan dia. Justru yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibukakan pihak untuk kalian, sebagaimana Allah bukakan orang sebelum kalian, kemudian berlomba-lomba, lalu kalian akan berlomba-lomba tanafus untuk mendapatkan dunia, sebagaimana orang dulu bertanafus berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Lalu sifat berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu menghancurkan mereka kalian sebagaimana mereka dulu dihancurkan dengan perlombaan untuk mendapatkan dunia. Kalau tanafus dalam urusan dunia itu yang ada itu hanya injak-injakan, sikut-sikutan, bele-belean, kemudian boling-bolingan, hajur-hajuran. Itu sifat tanafus dengan dunia. Semuanya tidak sama perlu. Kalau bocor disiapkan itu karena urusan ini dunia, sehingga tergiles dan untuk kemudian membantai manusia. Dan ketika akan bersaing kata urusan dunia, ya akhirnya adalah bagaimana mereka sikir-sikiran, saling menyikirkan satu dengan yang lain. Maka untuk urusan dunia nggak boleh kita tanafus, ambil secukupnya untuk membangun kampung akhirat. Kalau pengen tanafus itu dalam urusan akhirat. Padahal jika pada tanafus yang tanafus untuk urusan akhirat, maka kalian tanafus berlomba-lomba, karena berlomba untuk mendapatkan kampung akhirat itu semuanya positif dan hasilnya kebaikan dan kebaikan. Berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba untuk dia sama sekali tidak memunculkan memborot dalam kehidupannya, biasa baik semua. Maka kalau tanafus dalam urusan akhirat, bocah yang bukan tanafus dalam urusan jadi kehidupan dunia. Nabi juga katakan, inna dunya hulwatun khadiratun, dunia itu hijau, dunia itu manis dan hijau. Manis kalau diminum dia lagi enak, hijau kalau disawang dia langsungkan, yaitu bertahi. Tapi di balik manis dan hijaunya dunia ini, Nabi ingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada Allah tentang petanya dunia, dan takut kalian kepada Allah tentang petanya di para wanita. Dunia wanita bagian pada dunia, tapi disebutkan khusus menunjukkan fitnah wanita, fitnah yang perlu diwaspadai. Kemudian ada pun surga disifatkan Allah dengan segala pujian Allah dan ajakan Allah untuk menjadi penghuni surga. Kalau dunia disifatkan Allah dengan penuh celaan-celaan, dan Allah memperingatkan agar kita waspada dari fitnah-fitnahnya dunia. Jadi kalau kampung akhirat kita Allah sifatkan surga dengan segala keindahannya, ini Allah puji untuk kebaikannya, dan Allah mengajak langsung menjadi ahlul jannah. Yang diantara yang disifatkan Allah Ta'ala, inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang beriman dan beramal saleh ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir min dhahab wal lu'lu'a. Dia akan dipakaikan gelang dari emas dan mutiara. Walibasum fiha hadir, pakaiannya dari sutra. Wudu ila tayyibin minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Dan akan ditunjuki Allah jadi pada perkataan-perkataan yang bagus, adanya nama-nama yang indah yang bagus, dan ini pada jalan yang ini pada yang terpuji. Yang kenikmatan jannah Nabi Allah pada hadis qudsi, mala ainur ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin nasar faqra'u
situm fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terlintas saja juga nggak pernah. Kalau Anda mau silakan baca ayat Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Jiwa tidak pernah mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka dari hal-hal yang menyejukkan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu semuanya balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Wa fiha ma tastahihi al-anfus wa taladdul a'yun. Di surga itu semua yang diselera, yang jiwa manusia berselera akan langsung tersedia. Dunia akan cemepak semua apa yang diinginkan oleh jiwa dan apa yang tidak diingin, yang membuat lezat diri hatinya, mata hatinya. Dan Allah menyuruh manusia untuk menjadi ahli jannah. Wallahu yad'u ila darussalam. Allah menyuruh manusia ke kampung yang penuh keselamatan. Di surga sudah nggak ada barang-barang jelek, selamat, bersih semuanya. Nggak ada bau-bau angin, nggak ada omongan-omongan yang nyakit, nggak ada. Kemudian kotoran-kotoran yang keluar dari manusia nggak ada. Hidungnya nggak merah lagi, telinganya nggak keluarkan kotoran lagi, terus mata nggak berobok lagi, makan nggak ke belakang, nggak ke toilet, kemudian telinganya nggak ada bau angin, nggak ada. Semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakinya maupun wanitanya. Aswajun mutahharah, masa-masanya yang mereka telah disucikan oleh Allah, suci zahiran dan suci batinan, dibersihkan oleh Allah semuanya. Sehingga surga adalah semuanya serba keselamatan. Ucapannya selamat dari segala ucapan, perbuatannya semuanya itu perbuatan yang bersih dari hal yang tidak mengenakan, dan tidak ada kotoran-kotoran di jannah. Bersih semuanya, rapi semuanya, bagus semuanya. Kemudian nggak ada beban-beban lagi yang membuat dia harus mengeluarkan kotoran-kotoran. Ini semuanya adalah suasana yang Allah sediakan di dalam jannah. Dengan itulah kita diperintahkan Allah untuk surga, wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wa iddatil muttaqin, agar kita musyawarah, bersegera, anafis, berlumba-lumba itu untuk urusan akhirat. Maka beliau ingatkan, fanzuru ila ahwal al-yawm, wahai manusia keadaan kita hari ini. Liman na'mal, kita ini bekerja itu untuk siapa? Wa ala ayyi na'imin aqbalna, dan kita ini bekerja mengejar kenikmatan yang kita inginkan. Itu apa yang kita kejar dari kenikmatan yang kita inginkan. Rata-rata kita, kata beliau, illa makmumah rabbi, kecuali dirahmati Allah, aqbala ala na'imid dunya za'adun alladhi wasafallahu lana fi kitabi fadamahu wa hadbarana minhum. Rata-rata di antara kita ini, kita al-awd, menghadap penuh untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Al-awd, untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang akan hancur, yang akan lenyap, yang Allah telah mensifatkan dalam kitabnya. Dan Allah mencela dunia, memperingatkan kita, lakinnana lid dunya na'ish, kita rata-rata hidup untuk dunia. Walid dunya nata'allam, kita belajar di kampus-kampus, kita belajar juga hanya untuk mendapatkan dunia. Walid dunya nusafir, kita pergi safar ke luar negeri, ke barat, ke Eropa, kemana, ke Hongkong, ke China, segala macam, juga safar untuk dunia. Walid dunya ini mufakir, untuk kemudian kita memeras pikiran kita keluarkan habis, belajar, ngajar, training, menjadi motivator segala macam, semuanya hanya
oleh segenap kaum muslimin, inna anna na'imal jannah khairun wa aqwa min na'imid dunya. Kenikmatan surga itu lebih baik dan lebih kekal. Seandainya tidak lebih baik tapi lebih kekal, orang akan memilih yang kekal. Dikasih rumah kayak istana tapi hanya mangkok sehari. Dikasih rumah ya hanya sederhana tapi bisa menempati puluhan ratusan tahun. Ya orang akan pilih yang sederhana tapi bisa panjang. Daripada istana tapi sehari. Apalagi kalau khairun wa aqwa, apalagi kalau segalanya lebih baik dan lebih kekal. Allah katakan, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semua lebih baik bagi orang mereka yang telah berbuat baik di dunia. Maka wasiat Allah, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi aswajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan mata kalian ini jangan sampai mata kalian tajam untuk melihat kenikmatan-kenikmatan dunia yang kami berikan kepada mereka, sehingga matanya berbuat terbelalak, melihatkan berbuat terkabur-kabur dengan kenikmatan dengan dunia yang diberikan Allah kepada orang-orang kufar, yang itu semuanya merupakan hiasan bunga rampai bagi mereka. Ini bunga rampai kenikmatan dunia, linaftinahum fihi, agar mereka terfitnah dengan dunia tersebut, semakin tenggelam dalam mengantar tipuannya terhadap perkara dunia, sehingga tidak membuat mereka segera sadar bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqu rabbika khairun wa aqwa. Rezeki Allah, apa yang Allah sediakan untuk mereka di akhirat itu semuanya lebih baik dan lebih kekal. Ketika Umar bin Khattab mencari-cari Rasulullah SAW, didapatkan Nabi bangun tidur dalam keadaan badannya ngeplek ikan. Umar menangis, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar, ya Rasulullah, Kisra Raja Persia, Kaisar Raja Romawi, mereka itu kafir dan mereka menikmati dunia yang berlimpah ruah. Wa anna Rasulullah, dan engkau Rasulullah, ya Rasulullah, engkau begini, engkau adalah utusan Allah yang mencipta langit dan bumi. Bagaimana Nabi mengajarkan para umat untuk memiliki sikap zuhud terhadap dunia? Ya Umar, amma tarda anna lahum dunya wa lana al-akhirah. Wa Umar, tidakkah Anda rida kalau untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Fokusnya adalah mereka dikenal mengejarkan akhirat. Nabi kalau mau bukan hanya dicapai emas kilo 2 kilo, gunung Uhud itu kalau Nabi mau akan dirubah jadi emas supaya Nabi miliki. Tapi tidak boleh, karena Nabi tahu tentang harga kehidupan dunia dan jangan sampai dunia membuat terfitnah dengan ketipuannya kenikmatan dunia yang ada. Bahkan tidak bisa mewujudkan kekayaan yang berlimpah ruah. Tetapi Nabi bagaimana jangan sampai kehilangan kenikmatan di kampung akhirat. Target utama adalah jangan sampai kehilangan kenikmatan di kampung akhirat. Boleh orang kaya, boleh menjadi kaya. Abdurrahman bin Auf hartanya kira-kira di Quran diceritakan sampai kira-kira 6,5 miliar triliun, 6,5 triliun harta Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, kemudian juga Talha dan yang lainnya, yang mereka termasuk di antara para penghulu merat dari kalangan para sahabat, tapi harta mereka tidak memperbudak mereka. Harta mereka adalah kendaraan bagi mereka untuk mendapatkan kampung akhirat. Sehingga bagaimana Allah mengarahkan kita, maka kita jangan sampai terfitnah
dengan ini kehidupan dunia. Dunia kan tidak yang semakin enak, tapi orang yang mereka pun mereka akan tenggelam dalam perbudakan dunia yang membuat mereka lupa dengan Allah, lupa dengan kematian, lupa dengan persiapan menghadap Allah SWT. Yang kedua ini ingin mengajarkan kepada kita perbandingan dunia dan akhirat. Akhirat itu semuanya khairun wa abqah, lebih baik dan lebih kekal. Yang ketiga, ilmu ibadallah anna mata dunya qalilun binisbati limatai jannah. Wahai hamba Allah, ketahuilah bahwa nikmat dunia itu dibandingkan dengan nikmat jannah itu sangat-sangat sedikit. Mata dunia qalilun, kehidupan dunia itu sangat-sangat sedikit. Nabi gambarkan dengan penggambaran yang sangat bermacam-macam. Ada yang digambarkan lakukan di dunia tak dunia Allah jalla wa Allah masyaallah kesempatan Allah. Seandainya dunia itu sendiri dengan seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum orang kafir walaupun seketut. Dunia tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Yang kedua, kata Nabi, madunya fil akhirah illa mislu ma yajarahatukum isbahu bil yamni fal yandur bima yarji. Dunia dan akhirat itu perumpamaannya kayak orang yang mencelupkan jemarinya ke laut lalu diangkat, lihat air yang menempel di jemarinya itu perbandingan dunia, dan air laut yang tinggal itu perbandingan kampung akhirat. Yang ketiga, Nabi tafsirkan dunia seperti bangkai kambing yang cacat telinganya. Nabi tawarkan para sahabat yang mau ngambil, apalagi suruh bayar. Nabi katakan, wallahi la dunya ahwan ala Allah min hada alaikum. Ya Allah, para sahabatku, dunia lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing ini bagi kalian yang menginginkan surga. Dunia juga bahkan ditafsirkan Nabi seperti apa yang keluar dari perut manusia. Ya bulan mata oleh mata'am, ya bulan makananmu apa? Lahm walapan, daging dan susu ya Nabi. Kalau tidak keluar jadi apa? Kalau tidak keluar seperti jadi seperti yang engkau sudah tahu juga ya Nabi. Kata Nabi, Inna Allah daraba ma yakhruju minan nas matalan lidunya. Allah membuat tamsil apa yang keluar di perut manusia itu, yaitu tamsil tentang dunia. Sebelum masuk perut, ya macam ada pecel, ada budak, ada kangkling, ada soto, ada semongko, ada segala macam pengen dalam semua itu rebutan. Kalau sudah keluar dari perut, tidak ada yang rebutan lagi apa yang keluar dari perut manusia. Akibat akhir orang mereka diperbudak oleh dunia untuk dunia itu menjijikkan. Ini tamsil-tamsil ini semuanya menggambarkan kepada kita bagaimana rendahnya nilai kehidupan dunia. Yang di antara dikatakan mauqidu sauti fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat untuk meletakkan pecut atau cemetinya ahlul jannah itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Sehingga ketika Allah mengajak kita untuk mencari kampung akhirat dan terasa berat, kata Allah, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama ta'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalilin." Apakah kalian lebih ridho? Apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat? Sehingga sampai sholat ditinggal, pengajian ditinggal, baca Quran ditinggal, dikir orang tahu, pokoknya ngoyak-ngoyak dunia terus nanti kecirit-cirit. Apakah kalian memang lebih ridho kepada perkara dunia dibandingkan dengan perkara akhirat? Ketahuilah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat itu kecuali sangat sedikit. Yang keempat, ilmu ibadallah. Ketahuilah wahai hamba Allah, anna mata'ad dunya sa'ilun wa anna mata'al jannah baqin. Wahai hamba
yang punya badan yang mulus, yang tampan, yang cantik, ia bakal lenyap jadi tua, kering, kerongkang, tua. Ia sudah enggak seperti waktu muda lagi, mudanya lenyap. Harta yang bertriliun-triliun dia bakal lenyap. Dengan matinya dia, maka dia dipisahkan dengan segala kekayaannya. Semuanya akan lenyap. Yang dia kumpulkan dari perkara dunia, yang dia tumpuk-tumpuk terus itu bakal lenyap. Adapun yang ada di sisi Allah di surga bakal kekal. Makanya yang dikatakan yang cerdas kata Nabi, ini al-mu'minul akhyas, ayat mu'minul akhyas ya Rasulullah, mukmin yang paling cerdas kayak apa? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Mungkin yang mereka paling banyak mengenal kematian, dan mungkin yang mereka paling bagus persiapannya untuk menghadapi hari setelah kematian. Dan Allah gambarkan bagaimana cepatnya hancurnya kehidupan dunia itu. Seperti yang tadi tanaman hijau menyenangkan, tahu-tahu sudah mulai kering, kuning, hancur. Sehingga kalau sudah gitu kayak mimpi sekilas saja. Semua masalah kita kayak mimpi. Kemarin pernah mimpi jadi wong sugih, sekarang malah. Kemarin pernah mimpi jadi presiden, jadi ketua ini, ketua itu, jadi pejabat ini, pejabat itu, jadi jenderal ini. Sekarang setinggal impian seperti yang kayak mimpi kemarin. Apalagi nanti di akhirat, semua yang mereka pernah rasakan di dunia, ianya kayak mimpi, bahkan seperti yang pernah tinggal di dunia, kecuali semenit, 2 menit, atau sajam, 2 jam, padahal dia boleh jadi ratusan tahun menikmati dunia. Tidak terasa ketika mereka sudah masuk kampung akhirat, yang suasananya apalagi dibuat beri dengan suasana yang oleh karena itu, sekalian jamaah sekalian Allah, bagaimana Allah mengajarkan kita untuk terus mengejar kampung akhirat dan sampaikan itu dengan kehidupan dunia. Mudah-mudahan Allah memberkahi memberikan kepada kita untuk senantiasa kita punya kesadaran bahwa agama ini yang terlalu penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai fitnah-fitnah dunia menghancurkan ini agama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.